Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Puspitasari, NPM 2011110026, kelas C, Prodi PGMI, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansyah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial masyarakat. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial, yang dimana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial. Kontak sosial ini bersifat positif dan negatif, dan dapat juga bersifat primer dan sekunder. Primer artinya terjadi apabila bertemu secara langsung, sedangkan sekunder terjadi apabila interaksi ini berlangsung melalui perantara. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku atau gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Dengan adanya komunikasi, apapun pesan yang ingin kita sampaikan jadi dapat tersampaikan. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada jumlah pelaku lebih dari satu. Hal ini dikarenakan interaksi ini membutuhkan sebuah aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Biasanya simbol yang paling umum digunakan adalah simbol bahasa. Yang ketiga, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat, ada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada interaksi antara individu dan individu. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan individu. Yang ketiga, ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Yang kedua ada bentuk interaksi sosial menurut proses terjadinya. Menurut proses terjadinya terdiri atas 2 macam. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama ini adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dimana individu atau kelompok itu bekerja bersama-sama. Yang kedua ada akulturasi, yaitu hasil dari perpaduan 2 kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga ada akomodasi, yaitu suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok. Yang keempat asimilasi, yaitu usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau kelompok. Berikutnya ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya satu ada kompetisi, yaitu di mana individu atau kelompok itu berlomba meraih tujuan yang sama. Yang kedua ada kontroversi, yaitu sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Yang terakhir ada konflik sosial, terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.